Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bangunan pertama yang ada di muka bumi ini adalah masjid, ya, tempat sujud yang dulu, yang sekarang dikenal dengan nama Ka'bah. Itu dari zaman Nabi Adam sudah ada, Pak. Dulu cuma gundukan tanah tinggi, namanya daerah itu bukan Makkah tapi Bakkah al-Mubarak. Kemudian mulai dibangun sama anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam habis kena banjir dan dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dulu Makkah Al-Mukarramah itu sebelum namanya menjadi Makkah namanya apa? Bakkah. Nah, jadi hadirin sekalian, siapapun ya yang memakmurkan masjid Allah, memakmurkan masjid, nama ya'muru masajid Allah, bukan masjid lah Pak Ferdi. Masajid itu jamaah, maknanya bukan satu masjid saja. Kalau Bapak punya masjid samping rumah, bukan masjid itu saja yang harus Bapak makmurkan, tapi masjid tetangga juga, bahkan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Di Indonesia ini terdata kurang lebih 1 juta masjid. Berapa? 1 juta masjid. Amin Pak, 1 juta masjid. Kalau satu masjid ada 200, ada 10 orang aja nih pejuangnya. Berarti 1 juta kali 10 udah 10 juta pejuang mujahid, pejuang agama, dakwah, dai-nya Allah SWT. Jadi kalau ingin makmur, makmurkan masjid. Orang yang mencintai masjid maka Allah akan cintai dia. Orang yang memakmurkan masjid maka Allah akan makmurkan dia. Ya. Kalau tagline-nya Joko Karyani itu jamaah memakmurkan masjid, masjid memakmurkan jamaah. Sebetulnya bukan masjid tapi Allah. Ya. Dan itu wakilnya adalah takmir masjid itu. Maka orang-orang yang mengurus masjid ini dia punya tanggung jawab yang besar, Pak. Tanggung jawabnya apa? Bukan menguruskan masjid tapi menggemukkan masjid. Nah, sekarang masjid gara-gara takmir jadi kurus, Pak. Saya ini pengurus masjid katanya. Akhirnya kurus masjidnya, nggak ada jamaahnya, nggak ada duitnya. Paham ya? Jadi abang-abang nanti pulang dari kantor tuh, pulang dari pabrik, pulang bekerja, base campnya masjid di masjid. Apalagi umur sudah 40 tahun. Kata para ulama, kalau umurmu 40 tahun, jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Mulai berpikir nih bagaimana masjid ini bagus. Karena rumah kita kan, bagaimana masjid ini wangi, bagaimana masjid ini karpetnya tebal, empuk, gimana tempat sujudnya nyaman, ada AC-nya. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pikirkan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Di sini umurnya belum ada yang 40 ya, masih muda-muda semua. Ya, nanti kalau kalian semua nih, bapak-bapak, ini bapak 40 nanti ya. Udah 40 sekarang? Oh, udah 50. 50 tapi masih kayak 30 ya. Paham ya? Jadi memakmurkan masjid ini fadilahnya banyak.
Orang yang melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Sehingga para sahabat dulu itu mengecil-ngecilkan langkahnya kalau mau ke masjid. Ada yang mau pindah ke dekat masjid, musyawarah sama Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak aku pindah ke dekat masjid rumahku? Rumahku jauh banget, kalau ke masjid bolak-balik mandir jalan kaki keringatan, jauh. Apa kata Rasulullah? Sekiranya kamu tahu pahala orang yang melangkahkan kaki ke masjid, niscaya kamu bikin rumah lebih jauh lagi. Ya. Bahkan berangkatnya lewat kanan, pulangnya lewat jalan yang lain. Itu salah satu sunnah juga. Nah, banyak makmur kan masjid. Nah, jadi generasi anak muda sekarang itu, ya, generasi cinta masjid. Nah, ini yang kita bahas sekarang nih. Bagaimana supaya kita bisa mencintai masjid. Nah, ada 7 golongan pemuda, 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah di bawah naungan Arsy-Ilahi. 7 golongan. Salah satunya anak muda, laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Hati dia ada mu'alaq dengan masjid, ada keterikatan, ketersambungan dengan masjid. Dia keluar masjid, rindu pengen balik ke masjid. Iya. Keluar masjid cuma ngajak orang mau masuk masjid. Dia tidak keluar masjid kecuali dengan satu fikir bagaimana memasukkan orang ke dalam masjid. Kalau enggak usah. Saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian, tahu nggak adab masuk WC? Adab masuk WC itu kaki kanan apa kaki kiri? Keluar. Kalau adab masuk masjid, keluar kiri. Kebalikannya. Di dalam WC boleh lama-lama nggak? Tidak boleh lama-lama di dalam WC, dalam toilet. Kalau di dalam WC yang masuk dengan kaki kiri nggak boleh lama-lama, maka keluar masjid yang keluarnya dengan kaki kiri nggak boleh lama-lama. Karena adab masuk masjid, adab keluar masjid itu sama dengan adab masuk WC. Paham nggak? Adab keluar masjid sama dengan adab masuk WC. Nah, jadi begitu. Jadi kalau di luar masjid itu jangan lama-lama. Kalian nih kalau habis kerjaan langsung ke sini baca Quran, sholat sunnah. Nah, bahkan berbaring iktikaf di dalam masjid itu ada adabnya. Itu pahala. Sayyidina Ali itu hobinya apa? Tidur di teras masjid. Sampai satu ketika Rasulullah lewat itu badannya penuh dengan debu, kan di padang pasir itu kan. Maka dia digelari Abu Turab. Tahu arti Abu Turab? Bapak yang penuh berdebu, bapak yang berdebu. Karena kebiasaan Sayyidina Ali tidur di masjid. Dan pahalanya besar. Siapa yang iktikaf satu malam di masjid, ini Pak Ferdi satu iktikaf, dijauhkan kata Rasulullah SAW dari neraka sejauh 3 hari. Bapak iktikaf semalam di masjid, enggak istrikaf. Kalau istrikaf kan di rumah, istri di rekaf, itu di rumah. Kalau iktikaf berdiam diri di masjid bersama Allah, itu dijauhkan dari neraka sejauh 3 hari. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, seberapa jauh satu parit itu? Kata Nabi, sejauh langit dan bumi. Jadi satu malam iktikaf dijauhkan dari neraka sejauh 3 kali bolak-balik lagi. Gimana kalau 3 malam? Gimana kalau 120 malam? Saya punya amalan sudah 25 tahun iktikaf 3 hari setiap bulan di mana? Di dalam masjid. Kenapa? Supaya hati itu ada keterikatan dengan masjid. Berlama-lamanya seseorang manusia di satu tempat, hatinya akan ada mu'alaq dengan tempat itu, akan ada keterikatan dengan tempat itu. Kalian kan lah berapa tahun kerja di sini kan? Pulang-pulang kan pengen balik ke sini kan? Takut terlambat. Kalau kebiasaan. Kita nongkrong nih di cafe shop. Ini aku sering di Bali dulu kan. Nongkrong pagi-pagi jam 8. Ngopi dulu, espresso dulu kan. Ngopi. Besok nongkrong lagi itu. Bahkan sukanya di kursi yang sama tuh. Cari kursi yang sama, pojokannya sama. 2 kali. Besok nongkrong lagi 3 kali. Hari keempat nggak kesana, gelisah.
rasa-rasa ada yang kurang. Paham? Nah, jadi orang yang berlama-lama di dalam masjid, insya Allah akan mencintai masjid. Orang yang berlama-lama i'tikaf di dalam masjid, insya Allah hati dia ada keterikatan dengan masjid, terpaut dengan masjid. Ya. Apalagi orang yang sudah mulai berkorban untuk masjid. Korban itu akan mendatangkan cinta. Kenapa antum mencintai istri antum, Bang? Karena kita berkorban untuk menafkahi dia, betul nggak? Kalau orang ganggu dia, kita siap mati itu berarti, betul? Kenapa abang cinta sekali dengan rumahnya? Tiba-tiba rumah yang habis kita bangun dilempar orang kaca hebat. Takbir nggak Pak? Jihad nggak Pak? Kurang ajar, yang aku bangun rumah capek-capek dilempar batu, dirusakin, pasti kita marah. Antum menabung-nabung beli motor, tiba-tiba motornya ditendang orang di jalan, jatuh, marah nggak? Kenapa? Kita berkorban untuk dapatkan motor itu. Nah, begitu juga orang hari ini, kalau dia berkorban untuk masjid, datang rasa cinta ke masjid. Kalau ada orang mengganggu masjid, dia marah. Kalau ada orang merusak masjid, dia marah. Ya, kira-kira gimana Bang? Ada orang yang meruntuh masjid, dibawa martil, dibawa palu, rame-rame, satu kampung. Dia rubuhkan masjid, dia pukul tiang-tiang masjid Pak Gerdi, dipecahkan kaca semua, dilepaskan kubahnya. Bapak marah nggak? Mana suaranya, marah nggak? Orang mau meruntuh masjid marah nggak? Hah? Marah nggak Pak orang meruntuh masjid? Enggak, kayaknya mau dibangun lagi ke dia lebih. Oh, ini pikir positif ini. Berarti dia pikirnya lebih, dia bapaknya lebih cinta masjid nih. Diruntuh masjid yang jelek, dibangun masjid yang bagus kan? Nggak marah. Tapi ini nggak mau dibangun Pak, dia mau rubuhin aja. Marah. Itu. Kalau orang meruntuh masjid marah, kenapa? Karena kita punya pengorbanan untuk masjid, betul? Minimal pernah lah nyumbang satu sak semen ya? Pernah lah kota amal masuk tuh uang kita 10.000 masuk ke dalam. Dan video nggak di YouTube, di mana, di TikTok. Jadi ada kota amal lewat, orang di belakang ketua abang itu, Bang, dikasih uang 100.000. Maka orang tadi langsung masukkan ke kota amal. Diketuk lagi baunya, Pak, uang bapak jatuh. Astagfirullah. Nah itu cerita lucunya. Minimal masuklah uang 1.000 yang pakai pedang ke dalam kota amal kan. Adalah pengorbanan untuk masjid. Tapi yang anehnya Bang Ferdi, sini Bang, sini Ustaz. Yang anehnya, orang meruntuh agama, dengar baik-baik Pak. Orang meruntuh agama, kenapa kita nggak marah? Bapak pernah lihat orang meruntuh agama? Pernah lihat nggak orang meruntuh agama? Siapa orang yang meruntuh agama itu? Orang yang meninggalkan sholat. Ayo Ustaz, masuk Ustaz. Kenapa orang tidak marah melihat orang yang meruntuh agama? As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, dia meruntuh agama. Kenapa melihat orang yang tidak salat kita santai-santai saja Pak? Bahkan kita jadikan teman, dibonceng naik motor, dibawa mau nongkrong, dibayarin minumnya, bersenda gurau dengan dia, main bulu tangkis sama dia, main catur sampai pagi sama dia. Kita tahu dia nggak sholat. Orang yang tidak sholat, dia meruntuh agama. Kenapa Pak? Umat Islam tidak marah melihat orang nggak sholat Pak? Karena dia tidak berkorban untuk agama, maka tidak ada rasa cinta untuk agama. Coba mulai berkorban untuk agama Pak. Bapak mulai dakwah, naik gunung, turun gunung, berjalan kaki dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, sampaikan kebesaran Allah. Ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada Allah,
Ajak orang kepada sunnah. Mulai berkorban untuk membantu agama Allah. Bapak nggak akan tenang tidur lihat orang nggak sholat. Betul nggak? Nah, jadi pengorbanan ini Pak Ferdi bukan hanya membangun masjid, memakmurkan masjid saja, tapi juga berkorban membantu agama Allah dengan cara apa? Dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Ya. Mengajak, bukan menginjak. Datangi manusia, bicara dari hati ke hati, ajak semua untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk mentaati Allah. Satu orang aja yang mau ikut kita, Pak. Gara-gara Bapak ngajak-ngajak orang, masuk Islam orang satu orang, dapat hidayah orang satu orang, berhijab orang satu orang, masuk masjid satu orang gara-gara Abang. Itu cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Pernah nggak Bang? Coba angkat tangan yang pernah Islamin orang satu orang. Belum ada. Kenapa belum ada? Karena memang belum ada aja. Jangan bilang orang nggak mau masuk Islam. Hah? Pak Ferdi tahun berapa masuk Islam Pak Ferdi? 27 tahun. Pak Ferdi udah 27 tahun, mualaf 98. Kalau 1 tahun 1 orang berarti 27 orang udah diislamkan Pak Ferdi. Kalau 1 tahun 10 orang berarti 270 orang diislamkan. Cuma ketemu di Yerusalem agak telat, maka kurang paham masalah aja mengajak ini. Benar, kalau kita aja 1000 orang, masa 100 nggak mau ikut? Kalau kita aja 10.000 orang, masa 1000 nggak mau ikut? 10% ya. Tapi survei yang saya buat Pak, dari 1000 orang diajak, paling yang nolak 100. Terus saya tanya, kenapa kamu mau ikut? Kan diajak. Itu banyak orang di luar sana menunggu kita mengajak dia. Ada yang duduk-duduk, makanya nanti bahaya Pak. Bantu memakmurkan masjid. Kita mau darmadir ke masjid, tetangga kita tidak pernah kita ajak. Gimana kira-kira? Ditutup nggak kita nanti di akhirat? Nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid? Ya Allah, nggak ada orang yang ngajak aku ya Allah. Aku malu ke masjid sendirian. Itu tetangga aku tuh mau mandir tiap hari ke masjid. Aku tunggu-tunggu, kadang aku berdiri di depan pintu rumahku biar diajak. Dia nggak ajak. Maka saya suka jauhlah Pak. Tahu jauhlah? Berkeliling dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Baik orang yang dikenal atau tidak dikenal, ketuk pintu rumahnya. Yang Islam saja ya, ajak untuk memakmurkan masjid. Bahkan kita nggak ngajak sholat Bang Ferdi, ngajak makan minum di masjid, makan-makan di masjid. Maka Joko Karyan itu makmur masjidnya karena makan-makan. Makannya nggak apa-apa. Habis makan nggak sholat, ya udah alhamdulillah udah mau makan di masjid. Hujan lebat ada orang berteduh di masjid, biarkan dia Pak. Banyak tempat lain untuk berteduh. Kenapa dia pilih masjid? Berarti dia tamu Allah. Paham? Paham nggak Pak? Siapa ngajak orang? Ya, siapa ngajak orang? Ajak bukan maksa ya. Kalau maksa itu pakai pistol, kalau masuk Islam tembak apa lama itu maksa nggak boleh. Kalau mengajak dengan kelembutan, dengan rayuan, dengan kasih sayang, dengan mahabbah, sampaikan kabar gembira. Ngajak orang masuk Islam itu mudah Pak. Agak susah itu ngajak orang masuk masjid, benar. Mudah. Jadi Bali itu hari-hari kadang-kadang 10 orang satu hari login masuk Islam. Bule-bule yang datang itu diceritakan tentang Allah, dia bingung. Siapa Allah? Dan hampir semua orang-orang yang bukan Islam itu mereka nggak punya keyakinan. Dia tuh ragu dengan agamanya. Kalau kita datang dengan keyakinan, tumbang dia. Tapi kalau kita datang dengan keraguan juga,
Ayo bang masuk Islam bang. Terus kenapa kalau kamu masuk Islam untungnya apa? Insya Allah bang. Ragu kamu ragu. Kalau saya ditanya orang bagaimana kalau kamu Islam untungnya? Pasti bahagia, pasti. I promise you happiness. Pasti bahagia, pasti bahagia. Bukan hanya di dunia, mau di surga. Berapa persen? 100%, bukan 1000%. Trust me. Kamu boleh. Look at my eyes, brother. I love you, brother, because of Allah. Gak mau gak apa-apa. Ya Allah, aku sudah ajak dia gak mau. Selesai. La ilaha illallah. Nah, ada debat-debat, Pak. Ngapain debat-debat agama? Berdebat agama itu tidak menaikkan iman, Pak. Menaikkan darah, Pak. Emosi kita, Pak. Agama kita dihina orang. Mau itu agama itu dihina orang. Maka jangan hina agama orang. Mau Tuhanmu Allah dihina orang. Jangan hina Tuhan orang. Kata Allah itu dalam Al-Quran, jangan kau menghina Tuhan-Tuhan mereka. Karena bisa jadi karena kebodohan mereka, kejahilan mereka menghina aku. Ingat gak waktu kecil SD, ini kepala bapaknya Hulani, ini kepala, ditendang berantem tuh Pak. Betul kan? Maka dakwah itu dengan hikmah. If you like Islam, be a Muslim. Kalau kamu suka Islam, jadilah Islam. If you don't like, no problem. Kamu gak suka pun gak masalah. You go your way, I go my way. Lakum dinukum walaikum. Agamamu itu agamamu. Sebetulnya terjemahnya kalau kata Canon itu, kalau untukmu itu agama, ya terserah kamu. Agama itu cuma satu, Islam. Tidak ada agama selain Islam. Agama samawi itu Islam. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah itu cuma Islam. Agamanya Nabi Isa alaihissalam apa? Islam. Agamanya Nabi Musa apa? Islam. Agamanya Nabi Ibrahim? Islam. Agamanya Rasulullah, Nabi Adam? Islam. Dan Rasulullah SAW datang untuk menyempurnakan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama. Itu. Jadi zaman-zaman Nabi dulu belum sempurna syariatnya. Datang Rasulullah menyempurnakan. Bahkan saking sempurna, cara cebok diajarin, Pak. Mana ada agama yang ngajarin cara itu? Nih bapak-bapak, saya mau tanya nih, pipis satu, buang air kecil itu yang diajarkan Nabi berdiri apa jongkok, Pak? Kenapa berdiri? Kenapa digoyang-goyangin? Gak dicebok, gak dicuci, masuk lagi. Kenapa? Orang yang tak bersih istinjanya, dia akan siksa kubur. Itu bukti agama Islam mengajarkan kebersihan. Jadi kalau ada guru kencing berdiri, pasti gurunya laki-laki. Betul nggak, Bu? Mana ada ibu-ibu kencing berdiri, Pak? Jangan kau bayangkan, nanti ketawa nanti. Perempuan semua baik, mantap. Tapi kalau laki-laki bermasalah, kalau kamu urusan ini taharah ini lama nih. Masuk WC diajarkan caranya, buang air kecil, posisi duduknya diajarkan Nabi, Pak. Posisi duduknya. Buang air kecil, buang air besar, tidak ada beda caranya. Semua kebaikan mulai dari sebelah kanan, itu sudah Nabi diajarkan. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Makan minum tangan kan. Ada nggak di sini makan minum tangan kiri? Makan tangan kanan, tapi kalau minum tangan kiri hampir semua orang. Nggak boleh. Kalau dibilang, kenapa minum tangan kiri, Bang? Aku kidal. Alasan. Alasannya itu. Kenapa minum tangan kiri? Kotor gelas, tangan kanan aku kotor, Pak. Lebih baik kamu mengotori itu gelas daripada mengotori sunnah. Ya. Yang biasa kanan, kan gak semua kidal kan? Rata-rata kan kanan kan? Kalau logikanya orang tangan kiri yang kidal minum tangan kiri, ya, berarti nih kayak kita nih sekarang nih.
yang biasa kanan, tangan kita kan tangan kanan nih. Cebok tangan kanan apa tangan kiri, Pak? Ada nggak orang cebok tangan kanan, Pak? Kok tangan kanan cebok, Pak? Aku mah kanan orangnya, Pak, bukan kidal, Pak. Ada nggak gitu? Jadi nggak masuk logika itu. Bahkan pernah ada satu orang yang disuruh Nabi minumlah tangan kanan. Dia jawab, Pak, ya Rasul, aku kidal ya Rasulullah. Aku nggak bisa minum tangan kanan. Kata Nabi, memang benar kamu tidak bisa minum tangan kanan. Dan setelah hari itu tangan kanannya nggak bergerak. Langsung stroke, lemah tangan sampai nanti obat. Tapi Nabi keluarkan sebuah kalimat, tidak ada orang yang minum tangan kiri kecuali orang sombong. Ya, di semua nih karyawan pabrik FC ini, Faberglas ini, mulai hari ini minum tangan. Kalau minum tangan kiri nampak ke CCTV, rekam, potong gaji 100.000. Siap? Deal ya? Siap nggak? Gak mudah, Pak, memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan itu. Perlu pengorbanan, perlu kesungguhan, perlu pertolongan Allah. Sempurna Islam ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, diajarkan caranya, Pak. Ada waktu tidur, kapan Nabi ajarkan tidur, kapan kami ajarkan bangun tidur, kapan waktu yang tidak boleh tidur, nggak boleh. Habis subuh nggak boleh tidur, habis asar nggak boleh tidur. Orang yang tidur pada sholat subuh dekat dengan kefakiran. Orang yang tidur pada sholat asar nanti bisa gila. Jangan percaya, coba aja. Oh, mana ada masa tidur asar gila, coba. Cara tidurnya, posisi tidurnya diajarkan Nabi. Ya. Sholat ada waktunya. Sholat karena Allah. Kenapa kamu sholat? Ini perintah Allah. Tapi ada orang yang bilang, aku nggak sholat, Ustaz. Kenapa? Perintah Allah. Gimana kira-kira? Boleh nggak sholat karena Allah? Boleh nih ibu-ibu yang datang bulan. Kalau dia haid, dia sholat berdosa, Pak, bukan dapat pahala. Oh, imanku lagi naik, Ustaz. Habis sholat subuh, sholat sunat. Habis sholat asar, sholat sunat. Berdosa. Menyelisih sunnah. Dilarang, tidak ada sunnahnya habis sholat subuh, sholat sunat. Diganti dengan zikir pagi petang. Ya. Bukti cinta kepada Allah, banyak-banyak tasbihat. Bukti cinta kepada Rasulullah, banyak-banyak salawat. Bukti cinta kepada diri sendiri, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbah. Yang keras, yang keras. Coba kalian semua bayangkan 5 nama yang paling kalian cintai. Udah? Sudah kebayang? Jujur ya, ada nggak nama kalian di dalam 5 nama ini? Nggak ada ya? Memang nggak cinta sama diri kalian. Kalau sibuk mati-matian cari nafkah, untuk bagi anak istri, betul? Sampai lupa kesehatan, nggak cinta sama diri anda. Kalau sakit nanti yang susah siapa juga? Sampai ada orang mencari nafkah, mencuri dia, Pak. Korupsi dia nggak cinta sama dirinya. Itu menyenangkan hati orang lain. Itu koruptor itu, Pak, orang-orang yang benci sama dirinya, Pak. Coba bayangkan, Pak. Dia maling uang negara, dia maling uang perusahaan. Dia beli rumah atas nama siapa? Nama orang, istri muda katanya, bapaknya luar biasa.
Dia beli mobil atas nama orang. Kadang dia naik mobil itu takut. Dia taruh itu uang atas rekening orang, nama orang juga. Dia nggak bisa menikmati uangnya, nggak bisa menikmati mobil mewahnya, nggak bisa menikmati rumah itu. Villa-villanya bangun di semua, nggak tahu atas nama siapa. Apa yang dia dapat? Cuma dosa dan kehinaan saja. Tiba-tiba. Jadi kalau apa yang Allah beri syukuri, ya. Sayang sama diri Pak, jangan sampai menyiksa diri Pak. Ingin menafkahi anak istri biar mereka makan enak, tidur enak, beli emas istri, mencuri, akhir antum yang disisa di jahanam. Iya kalau dia jahanam ya, kalau di dunia ketangkap masuk penjara. Nih ada kisah nyata, kemarin saya ketemu sama satu orang wali kota, dia cerita ada Ustaz kenalan saya, hakim disogok dalam satu perkara kasus dapat bayaran 30 miliar. Berapa? Memenangkan kasus, disogok orang 30 M. Dititiplah uang ini ke sahabat karibnya Pak. Uang itu dimasukkan ke rekening sahabatnya yang dia percaya sekali. Uang masuk, sahabat ganti nomor telepon, hilang, tak tahu kemana, pindah rumah. Betul Pak, ini kisah nyata Pak. Dia panik gak? Panik. Dia stres mencari kemana-mana, gak ketemu dia, gak ketemu, mungkin pindah ke luar negeri, mungkin kemana. 30 ya lumayan sampai ini. Akhirnya dia sakit, stroke. Dia stroke. Habis stroke, istrinya cantik pun minta cerai, meninggalkan dia. Sudahlah uang hilang, dosa banyak, penyakit dapat, istri yang cantik hilang. Ujung-ujungnya gila, ujungnya loncat. Kemarin dengar kabar temanku punya teman loncat di Tunjungan Plaza. Nggak tahu. Dapat proyek ratusan miliar mungkin ya dari pemerintah. Uang udah dapat, proyek gak jadi, dikejar KPK, dikejar mau masuk penjara, dia gak kuat, gak ada iman, gak ada agama, loncat. Mau itu Pak. Jadi di dunia ini yang paling penting itu tenang Pak, bukan senang. Kalau dengan pesta, diskotik, mabuk-mabuk bisa senang dengan uang itu Pak. Tapi ketenangan hanya dalam mengingat Allah. Orang tenang pasti senang, orang senang belum tentu tenang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatinya senang. Itu namanya mantap. Happy terus. Siap insyaallah ya. Meskipun rezekinya tak banyak, tapi sehat nggak? Antum mau nggak dikasih uang 10 M, tapi sakit? Antum nggak usah sakit lah, satu mata aja lah ambil ya. Banyak orang kaya mungkin yang lagi mencari pendonor mata. Antum yang mengeluhkan kemiskinannya hari ini, aku ini miskin kali bang, bertahun-tahun kerja di kuli, kerjanya tuh gajiku pas-pasan, UMR lagi, ini semua tuh mengeluh, miskin. Bang, kalau antum mau benar, saya carikan Pak pembeli Pak, masih bisa melihat, satu mata aja. Antum pakai kain bajak laut aja, nggak kelihatan orang itu. Antum jual sebelah mata 10 M, pasti ada yang mau beli. Mau? Sebelah aja. Hah? Dua-duanya boleh, 20 M. Itu baru nikmat mata. Atau gini aja lah, nikmat kedipan mata Pak. Bapak tahu, nikmat kedipan mata itu lebih berharga daripada jabatan presiden. Mau tuh menjadi presiden, gantiin Pak Prabowo. Mata ini terus. Mau, nggak bisa berkedip. Berarti antum semua orang kaya nih Pak, cuman nggak sadar, mengeluhkan terus. Hari ini hanya orang terbaring di rumah sakit yang siap mengorbankan seluruh hartanya biar sembuh. Ambillah semua biar aku sehat. Nggak bisa. Ya sehat ya alhamdulillah ya. Udah ngopi belum?
ngopi sudah, ngaji sudah, sholat subuh sudah, bosnya soleh, ya, pekerjaannya barokah, masjid kelilingnya kaligrafi bagus-bagus semua. Allahu Akbar. Ini satu udah 2 M ditangan orang nih Pak kaligrafi Pak. Dia beli sama mana cuma 3 juta Pak, minta beli lagi 2 M dijual. Ini mau benar-benar bosan tuh nih. La ilaha illallah. Bersyukur ya. Coba tiup nafas dengan pelan Pak. Tutup matanya Pak. Nikmati coba. Keluar dengan mulut alhamdulillah. Nanti suatu hari nafas itu berhenti Pak. Kok nggak bisa nafas? Panik ya? Saya pernah 3 bulan yang lalu kayaknya. Saya khuruj 3 hari di Bandung. Orang-orang besar badan gendut kayak anak nih Pak, nggak boleh tengkurap Pak. Jadi tukang pijitnya ini enak pijitnya, tengkurap, ketiduran anak, dipijit terus sama dia. Memang instruksi kalau belum disuruh berhenti jangan berhenti, ada ketiduran. 1 jam lebih tengkurap mungkin, dipijit kaki Pak. Tiba-tiba berhenti nafasnya, susah nafas. Oh mati. Malam Jumat itu Pak Ferdi, malam Jumat kan, oh syahid nih. Ya Allah, di masjid ini Allah berdiri, lari ke ruang sholat kan, itu di ruang samping masjid mihrab imam itu, samping imam, kamar imam kan. Saya lari ke masjid, ya, saya langsung berdiri sholat, ya. Ya Allah, malam Jumat mati di tengah malam, jam 1 malam waktu itu. Oh, lagi tahajud, lagi sujud, alangkah indahnya mati dalam bersujud. Di mana? Di masjid. Cuman karena aku ini orang konten kreator, kepikiran Pak konten. Ini masih ada CCTV nggak sih? Ini kalau ada CCTV viral besok nih. Gara-gara itu nggak jadi mati syahid Pak. Hidup lagi Pak, ya Allah. Kebayang dari Sulaiman meninggal di masjid lagi dakwah, mati syahid. Oh, berapa like, komen, komentarnya itu? Setan ini benar-benar di konten itu. Tapi ingat, jangan takut mati. Karena kematian sebuah kepastian, betul? Allah rahasiakan waktu, tempat dan caranya, namun Allah pastikan kedatangannya. Pasti datang. Pak Ferdi insya Allah mati ya? Enggak ada insya Allah, pasti mati. Insya Allah Ustaz, niat ya? Niat mati, enggak niat mati, mati. Ingat mati, enggak ingat mati, mati. Takut mati, enggak takut mati, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Malaikat maut pun mati. Malaikat pencabut nyawa itu pun mati nanti. Bahkan mati itu mati. Mati itu mati. Pernah dengar mati-mati? Nanti setelah ahli surga masuk ke surga semuanya. Yang tersisa di jahanam hanya orang-orang jahat yang tidak ada kebaikan sedikit pun di dirinya. Orang yang pernah menyebut nama Allah sekali, Allah masuk ke surga semua. Ini kan semua insya Allah masuk surga nih. Ya, tapi berapa lama digoreng di neraka saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk masuk surganya udah pasti nih. Karena pernah sebut syahadatain, pernah bersyahadat. Semua orang pernah bersyahadat pasti masuk surga. Itu keyakinan kita. Ya. Makanya doanya bukan doa minta surga kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan doa minta surga, doa selamat dari azab Allah neraka. Maka diperintahlah malaikat maut untuk naik ke al-a'la namanya. Al-a'la itu tempat yang sangat tinggi di akhirat yang bisa dilihat oleh seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka. Lalu malaikat maut datang membawa seekor kibas makambing yang bernama maut. Allah perintah, cabutlah nyawanya mati itu. Mati itu makhluknya Allah. Ketika itu malaikat maut mencabut mati itu, Allah perintah, Allah mencabut nyawanya malaikat maut. Mati, malaikat maut pun mati. Mati pun mati, tidak ada kematian lagi. Kalau di dunia kita pasti mati.
mati satu kali saja, namun hidup selama-lamanya. Ya, buatlah persiapan. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang baik, insya Allah matinya baik. Orang buruk, na'udzubillahi min dzalik. Orang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Dan orang-orang yang suuzon, kemungkinan besar matinya suul khatimah. Orang yang sibuk dakwah, insya Allah mati dalam dakwah. Orang yang sibuk ibadah, mati dalam ibadah. Orang yang sibuk ta'lim, mati lagi menuntut ilmu. Orang yang sibuk tilawah, mati lagi baca Al-Quran. Orang yang sibuk khidmat, bantu umat, bangun masjid, membersihkan masjid, nanti mati lagi mengkhidmat, membersihkan rumah-rumah Allah. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana matimu, begitulah nanti kamu dibangkitkan di akhirat. Maka dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirnya cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka kalau bertobat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa hanya iman dan amal soleh saja. Maka buatlah persiapan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Karena malaikat maut datang tiba-tiba 70 kali dia setiap hari menatap wajah kita. Nih mungkin hari ini ada yang berangkat ke akhirat, kita nggak tahu. Kematian itu rahasia Allah, ya. Dia tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Maka jangan tertipu dengan usia muda, jangan tertipu dengan badan yang sehat. Karena malaikat maut datang seketika. Berangkat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, kita pasti akan tinggalkan ini dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup aja deh. Makin semangat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya awwal wal akhir al akhirin jazaa'al khatimatin rahimul masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami yang dulu di sini ya Allah, ampuni dosa kami yang menggunung tinggi, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa karib kerabat kami, dosa umat Islam seluruh dunia. Ya Allah berkahi rezeki kami ya Allah. Ya Allah berikan kesehatan kepada Pak Ferdi ya Allah. Ya Allah yang memimpin perusahaan ini ya Allah. Ya Allah berikanlah dia ilham turut membantu umat Rasulullah SAW. Ya Allah yang bekerja di sini, angkat penyakitnya ya Allah. Lapangkan hidupnya ya Allah. Muliakan mereka semua ya Allah. Curahkan hidayah atas kami semua ya Allah. Jadikan kami dai dan daiyah, habis dan hafidah, alim dan imam. Ya Allah ya Rahman, kami tahu dunia tak lama, sebentar saja. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia. Hidupkan kami dalam keadaan indah, matikan kami dengan husnul khatimah, jumpakan kami dengan baginda Rasulullah nanti di dalam jannah, antar Nabi dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Nabi bisnis betul. Pak Ferdi, kenalin Ustaz Saiful kan. Ini pesantrennya besar nih.